Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuli. Kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu muatan dalam tema 1, yaitu pada mata pelajaran IPS. Ya, harap kalian siap mendengarkan paparan dari Ibu. Tetap semangat belajar di rumah, mendengarkan penjelasan Ibu melalui media ini. Kita masih belum bisa bertatap muka di kelas, kita bisa manfaatkan media-media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Berharap kalian tetap semangat untuk belajar dan selalu sehat. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang negara-negara ASEAN. Ya, ASEAN pasti pernah kalian mendengarnya. Negaranya apa saja juga mungkin pernah mendengar ya. Negara-negara yang bergabung dalam ASEAN biasanya adalah negara-negara tetangga kita. Negara tetangga adalah negara yang dekat, seperti tetangga di rumah kita, berarti kan orang yang terdekat dengan kita, itu namanya tetangga. Nah, kalian pernah menyaksikan atau melihat gambar ini mungkin ya, atau yang ini, atau ada lagi yang ini. Nah, satu lagi. Nah, ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan wilayahnya di suatu negara. Ada yang tahu ada di negara mana saja ini? Nah, ini ada bangunan yang ada di negara mana saja, ya? Atau negara apa saja yang ditunjukkan oleh gambar ini? Iya, mungkin ada yang tahu ya. Pasti yang kalian paling tahu adalah negara Indonesia, ditunjukkan dengan gambar Candi Borobudur. Kemudian tadi yang tampil pertama itu adalah Patung Merlion, menunjukkan negara Singapura. Kemudian ada Menara Kembar Petronas, ya. Ini menunjukkan negara Malaysia. Kemudian ada kuil, ini menunjukkan negara Thailand. Negara-negara yang tadi kita sebutkan itu adalah negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Selain Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, ada lagi negara-negara yang lain, ya. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara tersebut bergabung dalam ASEAN. Ini ada lambangnya, ya. Ini lambang ASEAN yang perlihatkan dasar lingkaran merah dikelilingi lingkaran putih. Kemudian ada ikatan padi ini ya, menunjukkan ikatan padi. Ada menunjukkan 10 negara anggota ASEAN. Ini wilayah Asia Tenggara, peta Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara tentunya bagian dari benua Asia yang berada di Tenggara. Ya. Ini negara-negara yang masuk Asia Tenggara. Kalian bisa lihat ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand. Kalian bisa lihat setiap negara diwarnai dengan warna yang berbeda, sehingga bisa kita lihat bentuk wilayahnya dan perbatasannya dengan negara mana saja. Dari keadaan geografisnya,
Tadi kalian bisa lihat di peta yang sebelumnya ya, bahwa wilayah Asia Tenggara ini sebelah bagian barat tadi berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Bengkala. Kalau di sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kalau di sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan juga dengan Samudra Hindia dan Australia. Secara umum, wilayah Asia Tenggara terbagi menjadi dua daratan, yaitu daratan yang berbentuk semenanjung. Ya, contoh negara yang berbentuk semenanjungnya yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Ini adalah negara-negara yang terletak di daratan berbentuk semenanjung yang bergabung dengan sebagian besar daratan Asia lainnya. Selain berbentuk semenanjung, ada juga daratan yang berbentuk gugusan kepulauan, seperti negara kita, Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, Filipina, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam adalah negara-negara yang berbentuk gugusan kepulauan. Dari kondisi geografisnya, penampakan alamnya hampir setiap negara di Asia Tenggara memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Kemudian, karena Asia Tenggara ini dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga iklim negara-negara Asia Tenggara adalah tropis. Karena iklimnya tropis, sehingga mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Karena iklim tropis juga lah menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara akan mengalami hujan sepanjang tahun. Berikutnya ada kenampakan alam lainnya. Ini ada sebagian kecil saja contoh-contoh penampakan alam di Asia Tenggara. Yang pertama berupa sungai-sungai yang terkenal di Asia Tenggara. Yaitu yang pertama ada Sungai Mekong. Nah, ini penampakan Sungai Mekongnya. Sungai Mekong adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara ya, panjangnya 4.000 km lebih. Ya, sungai ini mengaliri negara Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Kemudian ada Sungai Irrawaddy, ini sungai yang cukup panjang juga. Ini mengaliri Sungai Irrawaddy ini mengalir di Myanmar. Kemudian di negara kita yang sangat terkenal yaitu Sungai Kapuas. Ini sungai yang terpanjang di Indonesia. Selain berupa sungai, penampakan alam lain di Asia Tenggara yang cukup terkenal adalah berupa gunung-gunung. Nah, ada Gunung Hakka-Boraji. Nah, ini Hakka-Boraji. Hakka-Boraji ini gunung tertinggi di Asia Tenggara. Adanya di negara Myanmar. Kemudian ada Gunung Doi Intanon. Ini adalah Gunung Doi Intanon. Gunung ini ada di Thailand dan sangat terkenal sebagai salah satu objek wisata di Thailand. Sedangkan di Indonesia masuk 10 besar juga gunung tertinggi di Asia Tenggara, yaitu Gunung Jayawijaya. Karena saking tingginya, Gunung Jayawijaya ini juga dilapisi atau diselimuti oleh salju seperti Gunung Hakka-Boraji. Nah, ini penampakan alam kondisi geografis Asia Tenggara sebagian. Ada sungai, ada gunung, ada juga danau-danau. Ya. Ini tentang kondisi geografisnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu ASEAN. Ya. ASEAN itu adalah
kepanjangan dari Association Southeast Asian Nations. Dalam bahasa Indonesianya disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat Perbara. ASEAN ini berdiri pada tahun 1967 atas dasar ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ini adalah hasil dari konferensi tingkat tinggi para menteri luar negeri saat itu, yaitu yang terdiri dari 5 negara, di mana Indonesia diwakili oleh Haji Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Rajab, Singapura oleh S. Rajaratnam, Thailand oleh Tanit Koman, Filipina oleh Narcisco Ramos. 5 negara ini pada tahun 1967 mengadakan konferensi untuk akhirnya bisa menghasilkan Deklarasi Bangkok sebagai dasar berdirinya ASEAN. Mengapa para wakil negara ini atau 5 negara ini mengadakan pertemuan? Karena kelima negara ini menganggap perlunya adanya kerjasama negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, dibentuknya ASEAN juga tujuan untuk menciptakan stabilitas regional yang aman dan damai. Nah, itu tadi sejarah tentang berdirinya ASEAN secara singkat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kondisi sosial budaya negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Kalian bisa lihat di sini ada tampilan animasi yang menunjukkan keberagaman sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Pada dasarnya, kondisi sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara tentu dipengaruhi oleh letak geografis dan hal-hal yang lainnya, ya, seperti agama yang banyak dianut. Nah, ini juga mempengaruhi, atau kondisi geografis yang saling berdekatan seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam ini berada dalam satu rumpun, sehingga dari bahasa keempat negara ini memiliki kesamaan, yaitu di bahasa Melayunya. Bahasa Melayu yang hampir sama dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu sendiri awalnya adalah dari bahasa Melayu. Sehingga kalau kita lihat di gambar ini, kita lihat untuk negara Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, bahasanya sama. Selamat datang atau selamat siang. Singapura di sini menuliskan ni hao, ini bahasa Mandarin atau bahasa Cina, karena etnis Cina dan Mandarin cukup berpengaruh di Singapura. Untuk negara-negara yang lain yang geografisnya hampir berdekatan seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos, ini negara-negara ini sering disebut negara Indochina karena berbatasan juga dengan Cina, sehingga ada beberapa budaya, adat istiadat atau tradisi yang sama, hampir sama, dari bahasanya hampir sama, walaupun memiliki banyak perbedaan juga. Seperti di Kamboja ada Mingalabo, Vietnam ada Sin Chow mengucapkannya, kalau Thailand Sabade, kalau Laos Sabade, kalau Thailand Sawadi, nah kalau Kamboja Saus Sadai, ya. Kalau di sini ada Filipina ini Kumasta. Kalian bisa perhatikan di sini pakaian-pakaiannya. Nah, ini menunjukkan budaya masing-masing negara di Asia Tenggara dengan pakaian khas negaranya. Nah, tadi itu adalah sekilas tentang keadaan sosial budaya
dari gambar tadi ya. Berikutnya ini juga ada deskripsi tentang keadaan sosial budaya negara-negara ASEAN. Walaupun tidak lengkap ya, untuk Indonesia sendiri sosial budayanya tentu negara kita ini adalah negara yang memiliki suku bangsa banyak, sehingga bahasa daerah, adat istiadat, seni budayanya juga beragam. Untuk Malaysia, di Malaysia ini ada 3 kaum utama, yaitu ada Melayu, Cina, dan India. Itu sosial budayanya juga dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan India. Hampir sama dengan di Singapura, sehingga bahasa resmi yang digunakan di Singapura menggunakan bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Untuk Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Laos, Myanmar juga, ini sosial budayanya dipengaruhi oleh agama Buddha ya. Sehingga di Thailand tadi kuil-kuil, di Myanmar juga. Jadi kehidupan sosial budaya masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran agama Buddha, sehingga di sana para biksu-biksu itu sangat berperan penting dan berpengaruh. Ya. Dari sosial budaya Filipina ini sosial budayanya sedikit dipengaruhi oleh budaya Spanyol dan Portugis karena pernah dijajah oleh dua negara tersebut. Di Filipina bahasa resminya, bahasa nasionalnya ada bahasa Tagalog, walaupun menggunakan bahasa Inggris juga. Kemudian ada salah satu budaya terkenal yaitu tarian tinikling. Kemudian kalau Brunei Darussalam ini budayanya banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, sehingga tadi dari pakaian khasnya saja juga menunjukkan mereka ini mematuhi ajaran Islam. Kemudian di Kamboja, di sana ada budaya tari aksara, penduduknya menggunakan krama sebagai pakaian khasnya. Kalau di Vietnam, baju khasnya Ao Dai. Kalau di Myanmar adalah Longi. Nah, kemudian di Laos itu ada upacara Saibat, ini upacara yang berhubungan dengan agama Buddha, di mana para biksu yang mengelilingi kota-kota yang ada di Laos. Nah, ini mengenai keadaan sekilas mengenai keadaan sosial budaya negara-negara ASEAN. Berikutnya adalah mengenai potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Potensi ekonomi negara ASEAN ini tentunya berhubungan dengan keadaan geografis negara-negara ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara tadi sudah kita bahas berada di wilayah Asia Tenggara, di mana dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga akan mengalami iklim tropis, mengalami 2 musim, musim hujan dan kemarau, sehingga hampir setiap tahun akan selalu menerima curah hujan yang tentunya ini sangat baik untuk tanah pertanian, sehingga negara-negara di Asia Tenggara memiliki tanah yang subur sehingga akhirnya bisa mengembangkan pertanian. Nah, pertanian inilah yang menjadi sumber ekonomi utama negara-negara di Asia Tenggara, seperti negara kita Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, mengandalkan potensi ekonominya di bidang pertanian. Walaupun negara kita, negara Indonesia, selain pertanian juga mengembangkan bidang lainnya, pertambangan, hasil laut, hasil hutan, banyak sekali ya. Negara Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam, segalanya ada di Indonesia. Makanya kita perlu bersyukur
tinggal di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tinggal kita kelola dengan sebaik mungkin supaya menjadi potensi ekonomi yang lebih baik lagi. Begitu pula di Malaysia, selain pertanian ada pertambangan, perindustrian. Begitu pula sama di Thailand juga, tidak hanya pertanian, mengembangkan pertambangan industri. Sedangkan di Brunei Darussalam dan Singapura, dua negara ini adalah negara yang wilayahnya paling kecil dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, sehingga potensi ekonomi yang dikembangkan adalah bidang industri dan pertambangan untuk Brunei Darussalam. Singapura, potensi ekonomi utamanya adalah bidang perindustrian selain perdagangan dan jasa. Karena geografi Singapura ini ada pada jalur lintas perdagangan internasional, sehingga yang lebih utama dikembangkan di sana adalah perdagangan, juga perindustrian. Untuk Brunei Darussalam, potensi utamanya adalah mengandalkan minyak bumi dan gas alam. Nah, ini adalah potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara yang pada umumnya sebagian besar ada di bidang pertanian, sehingga negara-negara di Asia Tenggara ini sering disebut sebagai negara-negara agraris. Berikutnya adalah tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Nah, di sini kalau kita lihat, Ibu hanya mencantumkan 4 hal, yaitu bentuk negara, ibu kota, bahasa, dan mata uang. Untuk bahasa tadi sekilas sudah kita bahas, ada contohnya juga tadi di gambar animasi tadi ya. Kemudian dari bentuk negara, nah ini kondisi politiknya. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara ada yang berbentuk republik, ada juga yang berbentuk kerajaan atau monarki atau kesultanan. Untuk Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Laos berbentuk republik, sehingga kepala negaranya dipimpin oleh presiden. Ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Untuk Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahannya sama, yaitu seorang presiden. Untuk negara lain, ada yang berbeda, kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, seperti negara Singapura. Begitu pula untuk negara yang berbentuk monarki atau kerajaan atau kesultanan, kepala negaranya tentunya oleh seorang raja, seorang sultan, atau seorang yang di-Pertuan Agong untuk Malaysia. Sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Sini ada nama-nama ibu kotanya, ini yang perlu kalian ingat juga supaya tahu nanti kalau Filipina ibu kotanya di mana. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Vietnam di mana, Myanmar di mana, ya. Bahasa yang digunakannya juga ini kalian bisa amati. Ada yang menggunakan bahasa Melayu Inggris untuk negara Malaysia, Singapura, dan Brunei. Kalau bahasa nasional Thailand namanya Thai, bahasa nasional Kamboja Khmer, bahasa nasional Laos Lao. Kemudian sini juga mata uangnya. Mata uangnya ada rupiah, ringgit untuk Malaysia, Singapura dolar Singapura, Thailand baht, Filipina peso, Brunei Darussalam ini dolar Brunei, kemudian rial untuk Kamboja, dong untuk Vietnam, Myanmar mata uangnya kyat, dan Laos kip. Untuk kondisi politik selain hal ini juga biasanya dibahas tentang lagu kebangsaan, ya, atau sejarahnya pernah dijajah oleh negara mana saja. Hampir semua negara-negara di Asia Tenggara ini pernah dijajah oleh bangsa asing, kecuali negara Thailand. Nah, ini mengenai kondisi politik negara-negara ASEAN. Nah, inilah
materi-materi tentang negara-negara ASEAN yang kita bahas kali ini. Tadi sudah kita bahas tentang kondisi geografisnya, kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Juga kita bahas sedikit tentang apa itu ASEAN. Ya. Ibu harap kalian bisa memahaminya, dan kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Ibu harap juga bisa tetap semangat belajar, menuntut ilmu, dan mencari sumber-sumber lainnya khususnya untuk materi negara-negara ASEAN ini. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah atau yang tidak kalian bisa mengerti, nanti bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum. Hop chai. Salamat. Khap kun. Come on ban.